Shalom, kembali bersama saya Andraha. Kalau saudara diberkati lewat renungan ini, silakan like, share, dan comment ya, supaya teman-teman yang lain juga dapat diberkati. Kali ini saya membawa renungan yang judulnya Jemaat di Sardis. Sardis adalah salah satu dari 7 jemaat yang menerima surat dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Jemaat ini unik karena meski tampaknya hidup dan aktif, Tuhan menyatakan bahwa mereka sebenarnya mati secara rohani. Ini adalah teguran serius bukan hanya bagi jemaat Sardis, tapi juga bagi gereja dan individu Kristen masa kini. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Jemaat Sardis memiliki reputasi yang baik. Mungkin aktif secara pelayanan, memiliki program-program, dan dipandang baik oleh orang luar. Tapi Tuhan melihat ke dalam hati dan menemukan bahwa mereka mati secara rohani. Ini mengingatkan kita bahwa kesibukan gereja tidak sama dengan kehidupan rohani yang sehat. Aplikasi dalam pribadi kita adalah, apakah hidup rohanimu hanya sebatas penampilan luar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Oleh karenanya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Ada sisa kehidupan, api yang hampir padam, dan Tuhan mengajak mereka bangkit dan bertobat. Ingat kembali pengajaran yang dulu diterima, pegang teguh dan bertobat. Saudara, pertobatan itu dari waktu ke waktu sangat penting sekali untuk diperbaharui selalu dan diperbaharui kehidupan kita. Kita harus mengevaluasi apakah gereja kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus atau hanya menjalankan rutinitas saja. Nah, ini sangat penting sekali. Tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Meski mayoritas mati secara rohani, masih ada yang setia. Mereka digambarkan akan berjalan bersama Tuhan dalam pakaian putih, simbol kesucian tanpa perkenanan Tuhan. Artinya, saudara, dalam jemaat juga tidak semua orang kompromi dengan dosa. Ada juga di tengah-tengah jemaat itu yang setia kepada Kristus. Maka ada suatu hal yang penting bagi mereka yang di sini dikatakan Tuhan memberikan pakaian putih kepada mereka, atau mereka dikatakan baju putih itu adalah simbol kesucian dan Tuhan berkenan kepada mereka. Harapan kita, saudara, kesetiaan tidak pernah diabaikan Tuhan. Bahkan di tengah kemunduran rohani, Dia melihat yang setia. Artinya, Tuhan melihat yang setia. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Artinya menang dari segala cobaan, godaan yang menjatuhkan imannya. Janji Tuhan bagi yang bertahan, pakaian putih, nama tidak dihapus dari kitab kehidupan dan pengakuan di hadapan Bapa. Ini adalah dorongan untuk tetap setia dan berjaga-jaga sampai akhir. Saudara, jemaat di Sardis adalah cermin bagi kita semua. Apakah kita hidup hanya dalam nama atau sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani yang nyata? Tuhan memanggil kita untuk bangkit, untuk bertobat, dan kembali kepada kasih yang sejati kepadanya. Saudara, ada pertanyaan refleksi bagi kita. Yang pertama, apakah saya dan saudara sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan atau hanya tampak hidup di mata manusia? Yang kedua, apakah yang harus saya dan saudara perbuat kembali dalam kehidupan bersama Tuhan? Itu perlu kita renungkan masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa agar renungan ini memberkati
keluarga saudara, memberkati usaha saudara, bagi yang jualan, bagi yang berdagang, bagi yang di ladang, bagi dimanapun engkau bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.